Romantika pesantren. Bab 58 minta anak 4. Semua berjalan lancar, maksudku sidangku, dan hidupku. Walau di hari pertama setelah perceraian digital dan sah itu, aku didatangi Sodik beberapa kali, di kampus, di depan rumah, di jalan, di pangkalan angkot, ya tapi aku sudah final dengan keputusanku. Aku terpaksa nis, aku juga gak bisa berbuat apa-apa, ucapnya di awal pertemuannya denganku lagi. Ya kan tapi endingnya nikah kan, dan kamu sudah jadi suami istri, lahir batin. Tanyaku ketus. Dan ia tak bisa jawab. Ya sudah, clear, all clear. Memang ia bukan jodohku. Aku juga sudah memintanya untuk move on, karena aku sudah move on dengan hidupku. Lalu muncul drama berikutnya. Semudah itu kamu melupakan aku, elah, situ yang ninggalin aneh. Mandra, aje gile dia. Aku jadi disalahin, yang nikah lagi tanpa pengetahuan aku siapa. Tentu saja, saat ia mengatakan itu aku langsung nyeplos. Hilang sudah adab dan tata krama yang kupegang, terlanjur emosi sama pria ini. Dia sudah menikah, dan menjadi suami istri sesungguhnya, sah di mata agama dan negara, dan dia masih mau aku bertahan untuknya. Dan dia juga sudah menjatuhkan talak 3 kali. Aku yang istighfar. Sudahlah, capek. Itulah ucapanku yang terakhir kalinya, pertemuan terakhir dengannya, saat di depan gerbang kampus. Kehebohannya ngedrama sempat jadi bahan tontonan banyak orang, itu adalah hari terakhir aku persiapan sebelum sidang. Aku tidak trauma, bad mood atau sebagainya, aku santuy aja, dan barusan sidangku alhamdulillah lancar jaya. Gak percuma si dosen tengil itu ngegojrok aku. Pulang dan sampai rumah tanpa drama, aku sudah tahu aku dapat apa untuk sidangku. Yai. Aku pulang dan menunggu kabar baik dari Kayla, dia sidang online di rumah. Zaki yang membantunya, memasang backdrop putih, dan memasangkan tripod. Semua dosen penguji maklum karena dia baru ngelahirin, entah, dia mujur sekali urusan perdosenan, tidak seperti aku. Iya, tadi, setelah aku berhasil menjawab semua cecaran dosen penguji. Pak Derek yang juga masuk ke salah satu tim penguji itu karena dia adalah pembimbingku, tak mengatakan apapun, tidak memuji atau memberi selamat karena aku berhasil, wajahnya diam, datar, dan ketus. Model mukanya Kayla waktu PMS. Kalau aku sih enggak iya, aku cute maksimal kalau PMS. Si mujur itu juga dapat A. Kayla setelahnya merengek ke Zaki untuk S2, dan jawaban abangku terkece sedunia itu menjawab dengan wajah tenang, dan senyum mengembang. Iya, nanti kuliah S2, kalau anaknya udah 4. Aku izinin deh, aku bayarin, mau sampai S4 juga boleh. Aku yang duduk di sofa ruang tamu menonton drama rumah tangga konyol itu, hanya terkikik pelan. Lucu, dan senang di atas penderitaan Kayla. Anak 4. Aku udah gembrot, udah mikir anak, susu udah gak sinkron yang kanan sama yang ke kiri, kebanyakan disedot, mana bisa aku mikir kuliahan. Makanya kalau kamu sanggup, sampai S4 juga boleh. Sahut Zaki lagi dengan tenang. Abangku itu sudah tekbal ternyata sama Kayla. Membuat mereka sering beradu pendapat dengan cara yang sama anehnya. Sepertinya kutub utara dan kutub selatan cocok berjodoh. Hehe. S4, mana ada, yang ada PS4, celetuk Kayla lagi. Nah, gitu dong, istrinya abang. Sadar diri udah punya suami. Zaki berlalu dengan mengelus kepala Kayla yang hanya pakai bergo saja. Mata itu melirik ke arahku. Ya setidaknya Kaylaku sudah kembali. Ia kembali menjadi makhluk ternyebelin di abad ini. Karena saat ia mau melahirkan itu, aku tak melihat sorotan mata jahil yang normal.
Matanya saat itu terlalu sendu, takut, dan cemas, membuat aku khawatir setengah mati. Apa aku akan kehilangan sahabat plus iparku itu? Kamu udah nanyakan Nis? Mau ngelanjutin di situ? Abangku muncul kembali dengan wajah lelah. Aku tahu lelahnya kenapa. Karena Kayla yang masih dilarang warawiri sendiri. Jadi dia yang gending Kayla terus. Ditambah Hasan belakangan ini rewel. Kayaknya ia kena flu. Jadi badannya rewel. Walhasil abangku itu merawat 2 orang sekaligus. Hah, masa di kampus itu bang? Yang lain kek? Jawabku lagi. Di sini mana ada kampus lain? Nis. Di situ aja. Apalagi S2. Kamu harus keluar kota baru ada kampus yang punya S2 jurusanmu. Nanti masih kos lagi. Udah di situ aja ya. Bukan kenapa-napa, aku sih fine-fine aja, dan ada beberapa temanku, seniorku yang lanjut S2 di kampus. Aku hanya takut Pak Derek ngajar di jurusanku itu, nanti ketemu dia lagi kan berabe. Abang yang daftarin apa kamu yang mau daftar sendiri? Aku aja bang. Besok aku ke kampus. Cari info ke adminnya. Syarat dan kapan waktu daftarnya. Kayla mencebik. Aku balas mencebik kepadanya juga. Ah, kami memang sudah sangat dewasa. Sarkas saudara. Karena sudah malam, kami semua kembali ke kamar kami masing-masing. Aku langsung membuka handphoneku. Aman karena aku sudah memblok nomor Sodik jadi tak mungkin ada yang spam handphoneku. Aku mau move on, tak mau menyangkutkan diri dengan pria itu. Isi handphoneku ternyata pesan dari Sabira. Besok wajib ke kampus, bawa uang 50.000, buat beli kenang-kenangan ke Pak Derek, sekalian mau ucapan terima kasih. Bagaimanapun, karena kegigihan dia, kita semua bisa lulus, itulah isi pesannya. Entah siapa yang memulai pesan itu, yang jelas dari notifnya, pesan ini sudah diteruskan beberapa kali. Aku hanya menjawab oke. Toh aku mau ke kampus untuk ambil syarat dan formulirnya S2 kan. Pagi ini, aku sambut dengan semangat baru. Gimana enggak, sudah resmi aku punya gelar sarjana di belakang namaku, dan sebentar lagi aku mau pegang gelar magister, masih lama ding, hehe. Berangkat ke kampus, tak ada yang salah. Aku berjalan dari gerbang ke gedung tempat ruangan para dosen dengan santai. Tak ada beban, sampai Aldi memanggilku dari belakang. Oi, Anissa, oi, tungguin napa? Teriaknya sangat kampungan. Elah, ini orang dari negara mana sih, barbar banget. Apaan sih? Kayak orang kampung aja manggilnya gitu. Malu tahu gak? Lah, situ juga balesnya kampungan. Kenapa gak jawab pakai bahasa Inggris? Kan sekarang udah sarjana, ledeknya. Elah, gak gitu juga mas bro. Kapan lulus? Nah sekarang aku yang meledeknya. Padahal Aldri itu adalah seniorku setahun, tapi dia tak kunjung lulus. Alasan awalnya karena dia mau nungguin aku, tapi sekarang aku sudah lulus, mau bilang apa lagi dia? Hiraukan, abaikan. Gimana kamu? Udah gak sakit di sini? Dia memegang dadanya, tepat di atas jantungnya, dengan wajah serius. Mungkin ia bermaksud baik, karena ia tahu kabar tentang Sodik, mungkin ia kira aku akan meraung-raung menangis karena ditinggalkan gitu. Ya emang sih sakit, tapi ya gak gitu amat juga sih. Kenapa di sini? Sakit jantung. Sehat aneh guys, udah mau ke kantor Pak Derek, nih patungan bayar buat kenang-kenangan, sahutku mengalihkan topik. Aku berjalan menuju kantor Pak Derek, sudah ada banyak temanku di sana, maksudku anggota geng naas yang kini pakaiannya sedang heboh dan trendy, sudah sarjana coy, jadi mereka lebih gaul, gak madesu kayak beberapa minggu lalu. Bimbingan revisi terus. Anissa, kalau kamu butuh bahu untuk bersandar,
Aku ada di sini untukmu kala kau mau menangis. Ngeselinnya dia teriak, otomatis semua teman geng naasku menengok ke arah kami. Aku jalan lebih cepat, ngebatin sekaligus mendumal. Gak kenal, bersambung. Cie Anissa, baru aja talak udah ada yang kasih harapan.